Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali di video ini untuk belajar bersama. Hari ini saya, Evelyn Andriawati, akan bawakan topik pembicaraan mengenai begadang. Tak terasa, sudah hampir 1 semester kita lalui. Bagi saya dan teman-teman mahasiswa baru, banyak hal yang kami temui yang pasti sangat berbeda saat masa sekolah dulu. Misalnya, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang pastinya punya berbagai kebiasaan dan latar belakang yang berbeda dengan kami. Terutama saya sendiri yang sebagai anak kampung sini, istilahnya adalah anak kampung sini. Lalu bertemu juga dengan Bapak Ibu dosen, juga sebagai mahasiswa baru bertemu dengan materi-materi pembelajaran yang sangat amat berbeda dari pembelajaran yang kami terima saat sekolah dulu. Misalnya, dulu waktu sekolah hanya bertemu dengan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, tapi sekarang di masa kuliah ini kami hanya belajar pembelajaran-pembelajaran yang fokus kepada jurusan yang kami ambil. Dan yang keempat adalah tugas kuliah yang semakin berat dibandingkan dengan tugas-tugas semasa sekolah dulu. Bukan rahasia umum lagi kalau semakin tinggi tingkatan pendidikan yang kita ambil, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan yang akan kita hadapi. Itu juga berlaku untuk saya dan pastinya untuk teman-teman mahasiswa baru. Tak jarang juga kami menemui tugas yang sangat banyak, menggunung, dan dengan tenggat waktu yang sangat teramat singkat. Di saat-saat seperti ini, begadang jadi seakan-akan satu-satunya jalan untuk mengatasi tugas-tugas yang semakin banyak ini. Begadang memang bisa menolong karena bisa menambahkan jam kerja kita walaupun sedikit dan hanya untuk sementara. Karena begadang jika dilakukan terlalu lama atau dijadikan rutinitas bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan kita. Seperti yang kita tahu, begadang itu berarti mengurangi jam tidur. Sedangkan tidur diperlukan oleh tubuh kita. Tubuh ini terdiri dari sel. Dan sel punya masa hidupnya sendiri. Misalnya saja sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 110 hingga 120 hari. Sel darah putih yang hanya bisa bertahan hingga dari 12 hari sampai 20 hari. Setelah waktu itu, sel itu akan mati. Jika sel itu mati, tubuh akan memproduksi sel baru sehingga sel yang mati itu bisa tergantikan dan tubuh ini bisa bekerja dengan baik. Pertanyaannya, kapan ya tubuh itu memproduksi sel baru? Jawabannya adalah saat kita tidur. Karena saat kita tidur, tubuh melakukan regenerasi sel. Sel baru dibuat dan sel mati dirombak kembali. Dirombak untuk menjadi bahan untuk sel baru. Nah, jika waktu tidur kita berkurang, maka waktu tubuh untuk meregenerasi sel atau memperbarui diri itu semakin berkurang. Sehingga lama-kelamaan tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Hal ini pasti sangat berbahaya dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek kita hanya ngerasa ngantuk, cepet capek. Tapi di dalam jangka waktu yang panjang bisa membawa penyakit-penyakit buruk. Misalnya, meningkatkan resiko diabetes, meningkatkan resiko penyakit jantung, lalu bisa memicu stroke, juga memicu kematian dini karena tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Selain itu, begadang juga akan mempengaruhi kerja otak kita sehingga bisa membuat kita kekurangan fokus dan tidak bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari.
ya contoh gampangnya pasti teman-teman pernah kan, kita begadang terus akhirnya di kelas jadinya ngantuk atau nggak bisa dengerin dosen dengan baik, sehingga informasi-informasi yang disampaikan dosen hilang aja, cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, itu jadi salah satu contoh akibat begadang. Lalu karena begadang juga mengurangi jam istirahat kita, tubuh kita tuh jadinya lelah. Tubuh lelah, otak lelah, dan itu juga mempengaruhi perasaan kita dalam hari itu. Pernah kan teman-teman merasa kurang istirahat, lalu moodnya atau perasaannya jadi berantakan, tiba-tiba bisa marah-marah sendiri gak jelas, tiba-tiba bisa nangis-nangis karena saking capeknya. Itu juga bisa karena efek begadang loh teman-teman. Begadang itu membawa dampak yang begitu besar ke kesehatan kita, juga ke kehidupan kita sehari-hari. Terus begadang juga bisa loh bawa kita ke overwork. Apa sih overwork? Nah, overwork ini adalah suatu keadaan di mana kita bekerja melebihi waktu kerja yang ideal. Menurut artikel yang saya baca dari website Sehatku, waktu kerja ideal seorang manusia itu adalah 55 jam. Lebih dari 55 jam dalam waktu seminggu. Jika lebih dari jam tersebut, berarti kita sudah mengalami yang namanya overwork. Nah, overwork ini dampaknya juga hampir mirip-mirip dengan begadang, karena begadang ini juga jadi salah satu bagian dari overwork. Kita bisa rasanya kecapean, sakit kepala berkepanjangan, stres, tertekan, cemas, lalu moodnya berantakan. Nah, makanya begadang itu bukan hal yang baik untuk dilakukan dalam waktu yang panjang, karena begadang memang punya dampak yang sebanyak itu, dan kita nggak mau kan tubuh kita rusak cuman karena kita pengen ngerjain tugas sebanyak mungkin, terus kita push ourselves, kita paksa diri kita untuk bekerja sampai begadang terus, akhirnya sakit. Terus buat apa kita ngerjain seambisius itu sampai kita sakit, sampai kita begadang, tapi akhirnya kita nggak bisa nikmatin karena kita sakit, tubuh kita nggak baik-baik aja. Jadi untuk mengatasi itu, ya kita harus mengatur waktu dengan lebih baik, pergunakan waktu sebaik mungkin. Misalnya kalau saya sendiri, saya juga sering kok ngerjain tugas sambil begadang, ngerjain tugas saat begadang, karena kadang kalau waktu ngerjain tugas saya suka ke distract sama hal-hal lain di sekitar saya, misalnya handphone, terus mungkin suara-suara, atau mungkin contoh gampangnya kalau handphone matiin aja notifikasinya, atau jauhkan handphone, atau mungkin barang-barang yang bisa membuat teman-teman ke distract itu jauhin, pinggirin aja supaya kita nggak ke distract sama barang-barang itu. Akhirnya kita jadi tidak bisa menggunakan waktu kita dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang harusnya kita kerjain. Lebih baik kita singkirkan dulu distraction atau pengganggu fokus kita, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal itu dengan baik. Begadang itu bukannya nggak boleh, begadang itu boleh dilakukan, tapi jangan sering-sering. Ingat, tubuh kita itu bukan mesin, bahkan mesin pun butuh waktu istirahat. Begitu pula tubuh kita perlu istirahat, dan kita juga perlu yang namanya waktu untuk diri sendiri, dimana kita bisa istirahat dari segala rutinitas yang kita lakukan. Jadi
Jangan jadikan begadang sebagai tonggak utama untuk mengerjakan tugas. Sekian dari saya, terima kasih.